Kali ini saya akan menjelaskan tentang animation dan transition ya. Jadi misalnya kita punya slide presentasi sudah kita desain, kita bisa menambahkan animasi dengan mengeklik menu animation di ini, terus kita munculkan animation pane-nya, klik sini. Nah, kita bisa melihat di sebelah kanan ini adalah urutan dari animasi-animasi yang dikenakan pada objek-objek slide pertama ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, animasi pertama yang muncul adalah Moon 3, Moon 4, dan Moon 5. Berarti Moon 1 ya, Moon 1 ini seperti ranting ini, terus Moon 4 berarti ini Moon 4, Moon 5 ya. Moon 1 ini efeknya entrance ya, saya kopikan dulu misalnya, paste. Ini efeknya, misalnya saya hapus semua dulu, saya hapus, nah, saya hapus. Nah, Moon 1 ini saya kasih efek wipe, add animation, misalnya wipe, arahnya dari bottom dari atas ke bawah. Terus ini Moon ini saya kasih efek wipe juga, arahnya dari from bottom. Terus ini juga saya kasih wipe atau langsung di sini kalau muncul di tampilan previewnya wipe. Nah, kita bisa mengatur urutannya. Misalnya kita ingin yang pertama adalah ini dulu. Oh, berarti kita tarik aja, urutkan, naikkan, di drag sehingga Moon 3 di atas ya. Moon 3 di atas. Terus Moon 4 ini nomor 2, Moon 5 nomor 3 ya. Terus kita bisa previewkan. Nah, jadi yang lainnya karena belum dikasih efek otomatis muncul. Baru yang dikasih efek tadi kalau kita klik 1, Moon 3, Moon 4, Moon 5 ya. Kalau kita cek, ini adalah startnya on click, jadi setiap klik dia akan muncul ya. Ini juga sama, on click berarti dia muncul setiap diklik ya. Nah, kalau kita ingin misalnya ini muncul berkelanjutan, kita bisa pakai after previews. Jadi tandanya kalau on click ada angkanya di sini, kalau after previews berarti tidak ada. Kalau kita previewkan satu, nah yang muncul on click adalah Moon 3, sisanya akan mengikuti. Itu namanya after previews kayak gini, after previews. Kalau di with previews, misalnya 2 ini saya blok, 2 ini saya seleksi, saya pilih with previews, berarti dia akan muncul bareng bersamaan dengan animasi dari Moon 3. Kalau kita previewkan, klik bareng bersamaan. Baik, sehingga kita perlu memberi efek setiap objek atau teks yang ada di sini ya, supaya setiap objek atau teks di sini mempunyai animasi, baik animasi masuk atau animasi keluar. Nah, di slide 2 ini adalah contoh yang sudah ada animasi semua ya. Kalau kita lihat Moon 3 yang tadi kita ini itu on click, adapun Moon 4 dan Moon 5 ini ranting ini after previews, baru nanti kita kasih round diagonal. Itu yang mana? Nah, ini berarti terus muncul gambar daunnya ini, round diagonal masuk, baru yang round diagonal sisanya mengikuti. Kita pakai after previews. Jadi tidak setiap objek harus kita klik baru muncul, tetapi misalnya cukup nah, ini sudah berhenti, baru kita klik kembali, muncul daunnya itu, terus yang lain mengikuti. Berarti kayak
yang warna pink, warna ungu, dan berikut tulisan-tulisan ini mengikuti. Adapun kalau kita ingin menyeleksi animasi secara berkelompok, kita bisa tekan salah satu ini dulu, terus kita pencet tombol shift di keyboard, terus kita klik objek-objek mana yang ingin dibuat animasi. Nah, kalau sudah, kita bisa kasihkan efek misalnya wipe juga kayak gini ya, sehingga hasilnya ini round diagonal atau daun yang ini adalah on click, sedangkan yang lainnya adalah with previous. Kalau kita previewkan berarti seperti ini bareng ya. Kalau kita ingin daun-daun ini muncul berurutan, kita bisa klik after previews. Kalau kita simulasikan, seperti itu. Baru kita buat animasi untuk kelompok ini, misalnya di blok atau di blok saja. Kalau kita ngebloknya dari luar, di blok ya. Baru kita kasih animasi fade misalnya. Ini juga kasih animasi fade. Ini juga bisa kasih blok terus diklik animasi fade. Sehingga kalau kita previewkan, itu klik lagi muncul kelompok daun, terus kelompok data presentasi, kelompok multimedia, baru kelompok desain. Seperti itu terkait dengan efek masuk atau entrance ya. Selanjutnya adalah emphasis ya, atau efek di tengah-tengah ya. Kita bisa contohkan ini, misalnya kita bisa lihat. Nah, kalau dibilang shape ini adalah mirip kipas yang belakang itu berputar, berarti dia tidak masuk tetapi sudah ada di dalam slide dan dia efeknya adalah berputar. Kalau kita lihat misalnya, nah, efek ini, shape ini adalah grup 75 karena dia terdiri dari kumpulan shape-shape yang di grup jadi satu. Kita kasih efek spin ya, efeknya adalah spin. Misalnya saya delete ini, saya buat efek baru, saya klik objeknya ini, grup 75 ini, add animation, saya kasih spin ya, spin itu berarti berputar ya, kayak gitu. Kita bisa atur di double klik ya, amount-nya berarti 360 clockwise, berarti dia searah jarum jam. Terus timingnya, durasinya kita buat agak slow, extreme slow misalnya ya, supaya agak pelan, tidak terlalu cepat. Repeatnya kita buat until end of slide, sampai slide berakhir, berarti dia akan berputar terus sampai slide itu berakhir ya. Baru kita oke, jangan lupa tadi ini kita setting startnya adalah with previews, karena supaya dari awal sudah langsung berputar, tidak on click atau tidak after previews, tetapi with previews. Kalau kita simulasikan, nah dia akan berputar searah jarum jam. Kalau kita misalnya counterclockwise, misalnya dibalik arahnya, dia akan berputar mengikuti kebalikan arah jarum jam ya, seperti itu. Kalau kita ingin lebih cepatkan ya, durasinya bisa misalnya saya setting di sini, timingnya, durasinya slow saja biasa ya. Oke, dia akan agak cepat ya. Ya, kita bisa sesuaikan seperti kebutuhan kita saja. Baik, ini adalah efek emphasis. Selanjutnya efek keluar yang ditandai dengan bintang warna merah. Ini saya contohkan seperti ini, kayak seperti tadi. Misalnya kita bisa buat game seperti ini, Faisal Yakmalu Mu'aliman, Mudiron, Muhandisan, Tabiban. Misalnya kita pilih Mu'aliman, dia akan ada tanda right, tanda centang. Kalau Mudiron salah, Muhandisan salah. Nah, jadi objek-objek yang ada di sini adalah kita bisa lihat. Kalau kita munculkan nama objeknya, objek checklist ini, kalau kita lihat di animation pane-nya sudah ada dua efek ya, atau dua animasi. Pertama efek animasi masuk dan animasi keluar ya. Di animasi keluar ini
kita bisa setting di pengaturannya, startnya after previous ya, terus kita kasih delay 2 detik supaya setelah 2 detik dia baru akan keluar ya. Jadi terus yang di efek masuk ini triggernya ya, kita bisa setting on click off. Nah, berapa ini? Kalau kita ingin lihat, kita klik ini, objek yang berwarna biru, shape biru ini, rounded rectangle 27. Berarti kita kembali ke sini, animasi masuk ini, picture 20 atau objek checklist ini, triggernya on click off rounded rectangle 27 ya. Sehingga kalau kita previewkan ya, kalau kita klik rectangle 27 ini atau objek shape warna biru yang atas ini, dia akan muncul ya. Baru setelah 2 detik dia hilang. Klik 2 detik dia akan hilang. Seperti itu. Nah, sama, yang bawah juga sama. Ini objeknya bernama picture 39 ya. Kita lihat pengaturan exitnya ya, double klik, itu delaynya 2 detik. Kalau kita lihat objek yang silang ini, picture 39, ada 2 animasi, yaitu animasi masuk dan animasi keluar juga sama. Di animasi keluar ini kita lihat delaynya 2 detik ya. Kalau kita lihat lagi pengaturannya, di double klik ya, di timingnya ini akan terlihat start off-nya rectangle 28, atau kita cek di sini triggernya on click off rounded rectangle 28. Adapun barangkali kita ingin memasukkan suara, kita bisa klik di sini, double klik. Nah, soundnya kita bisa kasih sound wrong sound effect, jadi efek yang salah ya, suara salah. Kalau kita simulasikan, nah ada efek deng-deng gitu ya, berarti menunjukkan salah. Dan berikutnya kita sama, Mohandisan juga seperti itu, Korban seperti itu efek keluar. Adapun efek selanjutnya tuh efek tambahan. Kita bisa setting add animation, kita pilih more motion path, yaitu gerak motionnya, gerak dari sebuah objek. Kalau kita lihat di sini ada banyak motion path yang arahnya tidak beratur. Misalnya saya copy ini, saya copy di menu baru, saya paste di sini ya. Saya hapus efeknya, saya kasih efek baru. Kita klik objeknya, baru kita klik animation, kita add animation ya. Kita pilih more motion path ya. Di sini ada berbentuknya ada poin star, ada 4 poin star, 6 poin star, circle, misalnya circle ya. Nanti dia akan muter kayak gini. Hexagon dia akan berputar seperti model 6 sisi ya. Atau axdown, bounce left, atau kalau kita ingin seperti kebutuhan kita bisa pakai ini add animation. Di bawah ini ada namanya custom path ya. Custom berarti kita sesuaikan, kita ingin misalnya ke sini ya, dia akan berhenti di pojok sini. Seperti itu. Adapun durasinya kita harus sesuaikan, misalnya kita ingin agak pelan ya, berarti durasinya kita klik 20 second, atau kalau ingin di custom kita bisa kasih misalnya 30 detik ya. Oke, nanti dia akan, kalau kita previewkan, dia pelan-pelan sekali, 30 detik sesuai dengan arah yang tadi kita buat. Baru dia akan berhenti di pojok tadi ya.
Nah, contohnya misalnya kayak gini. Di slide kelima ini saya sudah susun supaya kalian nanti bisa menyusun kira-kira kata-kata dalam text box ini menjadi sebuah rangkaian kalimat yang berfaedah dan mempunyai arti. Seperti itu. Itu efek tambahan, efek custom atau custom path. Atau bisa dibuat model game acak kata seperti ini. Kalau kita lihat animasinya, ini menggunakan custom path yang lain ya. Kalau kita previewkan, jadi kata yang atas ini kita acak, baru setelah kita klik ini, kita linkkan, triggerkan, sehingga dia menempati posisi-posisi yang seharusnya dalam sebuah kalimat. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan ini motion path yang lain ya. Jadi kita tarik objek awal dan kita kasih motion path, kita tarik di sini. Nah, kalau kita klik kasih motion path, kita bisa tarik apakah alt di sini. Nah, nanti dia akan berakhir seperti posisi akhir yang kita atur ya. Al-aqlu berarti dia di sini nanti, karena dia menjadi kalimat kata paling akhir ya. Adapun dakhola, karena dia menjadi kata paling awal, kita setting menggunakan line ini. Ujung hijaunya berarti titik mulai, ujung merah ini berarti titik berakhirnya sebuah objek ya. Seperti itu.